Oh shit, here we go again. Oke. Ini kan ceritanya kita dikasih tugas nih ya sama dosen kita kemarin. Bener kan? Iya. Kira-kira itu deadline-nya kapan sih? Gue lupa dah. Yang gua tahu ya tanggal 2 atau tanggal 3 kalau nggak salah. Tanggal 23. 2 atau 3. Beneran nih? Iya 2 atau 3 dini hari. Itu kemarin soalnya apa sih? Kalau nggak salah kan disuruh bikin Soalnya MOU. itu tentang kontrak ya. Sama MOU kalau nggak salah. Oh, kontrak MOU ya. Disuruh ini kan nyusun kontrak MOU sama bikin tugas video kan? Nah, iya. Ada 2 tugasnya. Ya udah nih. Gua lihat file dari dosen yang kita kasih file tugas yang dikasih dosen kita itu tuh pertama kita disuruh jelasin tentang rencana atau susunan tahapan pembuatan kontrak MOU, terus apa fungsi dari MOU. Terus kita disuruh yang terakhir itu tuh di soal terakhir disuruh jelasin MOU yang udah kita bikin sama udah kita susun kemarin itu. Lu siap nggak sih jawab pertanyaan ini? Atau jelasin? Siap dong, masa soal begitu aja takut gimana kita mau ini bisa jadi ahli apa? Kontrak drafter ya, drafter kontrak ya. Ya udah. Oke, lanjut ke soal pertama aja kali ya, nggak usah basa-basi ya. Boleh. Ya udah. Soal pertama itu tuh kira-kira apa sih sebenarnya rencana atau susunan dalam tahapan pembuatan kontrak MOU yang bakal kita diskusiin ini? Tahapannya apaan aja? Nah, setahu gue ya, tahapan pembuatan kontrak itu ada 7 tahap. Yang pertama ada prakontrak, lalu pembuatan dan penandatanganan MOU. Yang ketiga ada due diligence atau verifikasi. Yang keempat ada penyusunan draft kontrak ke agenan. Yang kelima ada negosiasi dan finalisasi kontrak. Lalu yang keenam ada penandatanganan kontrak, dan yang terakhir ada pelaksanaan dan monitoring. Itu aja. Ya, ada 7 yang gue tahu ya. Dari yang gue cerna dari penjelasan dosen kita sih juga 7 harusnya ya. Gak bohong. 7. Bohong. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Sebenarnya tuh apa sih fungsi dari MOU itu, atau apa sih perlunya MOU dibuat dalam pembuatan suatu perjanjian hubungan bisnis ini? Jadi sepengetahuan gua, MOU itu perlu dibuat untuk mengikat komitmen awal secara tertulis, menyamakan visi, serta meminimalisir resiko sengketa sebelum kontrak formal yang detail ditandatangani. Adapun fungsi MOU yaitu sebagai landasan hukum sementara yang mendokumentasikan negosiasi dan membatasi lingkup kerjasama. Oh, jadi MOU itu tuh sebenarnya cuman kesimpulan utama dari kontrak utama ya ceritanya ya. Ntar ceritanya dia tuh bakalan menjadi penghubung untuk pembuatan kontrak yang lebih formal lagi ya. Nah, betul. Ya udah deh, berarti tadi udah jawab pertanyaan pertama sama yang kedua ya? Ya, sisa pertanyaan ketiga. Sisa yang terakhir. Yang terakhir apa tadi soalnya? Disuruh jelasin MOU yang kita bikin kemarin ya? Lu masih ada nggak sih file yang... Lu masih ada filenya nggak yang kemarin? Ada, bentar ya, gua buka dulu ya. Coba tunjukin hasil kerja. Ini file yang udah kita diskusikan tentang kontrak MOU-nya. Oke, mau langsung dijelasin nggak? Langsung aja. Oke. Di mana itu kontraknya nggak? Oh, sabar. Oke. Langsung jelasin aja. Oke. Yang pertama dalam MOU itu ada pembukaan, yang dimana pembukaan ini terdiri dari hari ditandatanganinya kontrak, yaitu pada hari Jumat
tanggal 20 Maret 2026 yang bertempat di Semarang, serta yang bertanda tangan di bawah ini yaitu PT Tunas Sejahtera Furnitur sebagai pihak pertama dan CV Lampung Berlian Furnitur sebagai pihak kedua. Oh, jadi untuk yang sabar ya Bang. Ya. Jadi yang untuk pembukaan ini nih dia tuh jelasin hari, tanggal, bulan sama tahun serta letak sama orang yang menandatanganin kontrak ini ya. Kebetulan Ya, yang ada itulah ada yang dua. termuat dalam bagian pembukaan. Oh. Berarti orang-orang yang terlibat di sini nih ada dua perwakilan dari perusahaan masing-masing ya. Ya, PT Tunas, PT apa tadi? PT Tunas Sejahtera PT Tunas Furnitur. Sejahtera sebagai pihak pertama Oh. dan CV Lampung Berlian sebagai pihak kedua Iya, dalam iya. kontrak ini. Ya. Oke, lanjut. Lalu ada bagian kedua yaitu komparisi yang berisi para pihak mengakui bahwa MOU merupakan kesepakatan awal yang mengikat secara moral untuk menindaklanjuti dengan kontrak keagenan lengkap dengan substansi pokok di bawah ini. Nah, jadi komparasi itu untuk memperjelas aja ceritanya. Oh, jadi sebagai ini ya, apa namanya? Penghubung untuk isinya ya. Jadi dia itu tuh Iya. fungsinya cuman untuk menjelaskan siapa yang bakalan terlibat. Terus itu tuh dia bakalan menghubungin orang yang terlibat dengan isi MOU yang bakalan dijelasin nanti ya. Nah, betul. Oke, lanjut aja ke isi coba. Ini maksudnya apa nih isinya nih? Ada 4 ini. Dari yang Oke, kita lanjut ke isi ya. Untuk isi MOU itu yang pertama ada pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai agen eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk furnitur rotan minimal 10 unit per bulan dengan nilai total minimal 30 juta rupiah. Lalu isi kedua, pihak kedua wajib memiliki karyawan yang memahami furnitur rotan berbentuk CV dan melaporkan kegiatan penjualan secara rutin kepada pihak pertama. Lalu isi ketiga, MOU ini merupakan kesepakatan awal untuk menyusun kontrak kerjasama keagenan yang lebih rinci, termasuk komisi, pembayaran, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Lalu isi terakhir yaitu jangka waktu MOU ini selama 6 bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak. Nah, jadi untuk isi ini merupakan kesepakatan antara pihak PT Tunas Sejahtera dan juga CV Lampung dalam furnitur yang berbahan rotan. Oh, jadi ini kesimpulan besar dari soal dari apa namanya? Kasus yang dikasih sama ibunya itu ya, tentang Iya, perjanjian tentang apa itu? furnitur yang berbahan rotan. Kesepakatan bisnis untuk Oh iya, kesepakatan bisnis untuk kesepakatan ini, bisnis untuk melakukan ini apa? Kerjasama tentang furnitur itu ya, untuk rotan. Ya. Kita lanjut. Nah, yang terakhir ada bagian penutup. Nah, untuk bagian penutup ini biasanya kalimat yang digunakan seperti ini ya, yang sudah kita diskusikan, yaitu MOU ini dibuat dalam 2 rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di atas materai yang cukup. Di bawahnya terdapat tanggal serta tanda tangan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pertama dan juga pihak kedua, di mana di tengah-tengah tanda tangan tersebut ditempelkan materai 6.000 sebagai akhir dari kesepakatan. Saya mau nanya, ini kenapa tadi kan saudara Farul kan jelasin harus ada materai kan di tengah-tengahnya. Ya. Tapi kok di sini nggak ada ya materainya, mohon maaf. Nah, untuk Belum beli ya, belum beli. saya bicarakan, materai itu nanti akan kami tempelkan secara fisik, tidak melalui
Jadi intinya belum beli nih. Makanya belum ada nih di sini ya. Bentuk diskusi ya, belum finalnya. Oh iya, belum final ya. Iya, ini juga kayaknya dari yang saya lihat emang harus ada yang direvisi kayaknya. Dari tanggalnya belum ada nih. Tanggalnya belum ada di akhirnya. Tanggalnya juga belum, soalnya kan ini masih hasil diskusi yang perlu disepakati kedua belah pihak. Jadi cuman itu kan yang disuruh sama dosen kita kemarin penjelasannya. Nah, untuk tugas video itu saja, tetapi untuk tugas tertulisnya kita harus merevisi apa yang sudah kita diskusikan di video ini. Ya, itu harus direvisi banget. Ya udah ya, makasih ya Rul sebelumnya udah mau nyempetin dirinya jam berapa ini? Jam 9 malam untuk bikin video kayak gini ya. Iya ya, gue juga terima kasih loh sama lu, soalnya merepotkan. Nggak ada yang ngerepotin. Jadi ini penutupan nggak sih langsung ini? Oke. Sekian untuk video diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami juga mohon maaf karena video ini dilakukan secara daring karena terkendala jarak. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.